Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Quran itu hujah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Abu Said Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya, hingga apa yang ada padanya habis. Lalu, beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya. Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Muttafaq alaih. Abu Yahya, Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Muslim. Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu an berkata, putri Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anakku sedang sekarat. Karena itu, jenguklah ia. Nabi hanya mengirim salam dan berkata, katakan kepadanya, sesungguhnya Allah berhak mengambil dan memberi. Segala sesuatu ada batasnya, hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Sekali lagi, putri Rasulullah mengirim utusan, memohon kepada Nabi untuk datang menjenguk. Lalu, Rasulullah berangkat bersama Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an, Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Ubay bin Ka'b radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dan sejumlah sahabat. Sesampainya di rumah Zainab, anak perempuan yang sedang sakaratul maut itu didudukkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nafasnya sudah tersengal-sengal. Melihat hal itu, Zainab menangis. Sa'd bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, pada hati hamba yang dikehendakinya Allah mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Muttafaq alaih. Anas radhiyallahu an berkata, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, beliau diliputi beberapa penderitaan. Fatimah radhiyallahu an berkata, alangkah hebatnya penderitaan ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah hari ini, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Fatimah berkata, ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, surga Firdauslah tempatmu. Ayah, kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan,
berkata, "Apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tiba suatu masa pada manusia, siapa di antara mereka yang bersikap sabar demi agamanya, ia ibarat menggenggam bara api." Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur, dan bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat At-Tabrani. Iman terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuh dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia kuasa untuk meneruskannya, melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundangnya di hadapan kepala, yakni disaksikan, sekalian makhluk pada hari kiamat, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya." Seorang muslim apabila ia berinteraksi dengan masyarakat serta bersabar terhadap dampak negatif mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan masyarakat serta tidak bersabar atas kenegatifan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, katanya, "Saya duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah pada mukanya dan membesarlah urat lehernya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya, tentulah hilang apa yang ditemuinya, kemarahannya. Yaitu andai kata ia mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu kemarahannya.' Orang-orang lalu berkata padanya, 'Orang yang merah pada mukanya tadi.' Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam.' Muttafaq alaih. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya." Hadis riwayat Muslim. Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu berkata, "Putri Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa anakku sedang sekarat. Karena itu, jenguklah ia." Nabi hanya mengirim salam dan berkata, "Katakan kepadanya, sesungguhnya Allah berhak mengambil dan memberi. Segala sesuatu ada batasnya, hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Usaid bin Hudair bahwa seseorang dari kaum Ansar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau mengangkat, memberi kedudukan si fulan
namun tidak mengangkat, memberi kedudukan kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku atsaratan, yaitu setiap orang menganggap lebih baik dari yang lainnya. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku pada telagaku kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah olehmu, bahwasannya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung daripada besarnya ujian. Barang siapa yang ridho, mendapat keridhoan Allah, dan barang siapa yang murka, maka mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya Nabi, berilah aku wasiat. Rasulullah bersabda, jangan marah. Ditanya berulang kali dan tetap dijawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah. Wanita tersebut menjawab, menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku. Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut, bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia tidak mendapatkan penjaganya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi R.A. berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik, dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila menderita kesusahan, ia sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi, hanya saja orang-orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Muttafaq alaih. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah lebih melihat pada keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berangan-angan untuk menghadapi musuh. Namun jika kalian sudah menghadapinya maka bersabarlah untuk menghadapinya. Hadis riwayat Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, apabila saya menguji seorang hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar, maka saya akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, saya memasuki tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat. Beliau kemudian bersabda, benar, sesungguhnya saya terkena panas sebagaimana panas dua orang dari engkau semua yang menjadi satu. Saya berkata lagi, kalau demikian Tuhan tentulah mendapatkan 2 kali pahala. Beliau bersabda, benar, demikianlah memang keadaannya.
tiada seorang muslim pun yang terkena oleh sesuatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan Allah pasti menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab musibah yang mengenainya tadi, dan diturunkanlah dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon menurunkan daunnya, dan ini jikalau disertai kesabaran. Muttafaq alaih. Ada hikmah di balik setiap cobaan yang Allah berikan pada kita. Sesungguhnya pahala yang besar itu, bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang akan didapatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya. Dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, teruskanlah hidupku ini sekiranya hidup itu lebih baik untukku. Dan wafatkanlah aku, sekiranya itu lebih baik bagiku.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak henti-hentinya bala menimpa kepada seorang mukmin laki-laki dan wanita, baik mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya atau harta kekayaannya, hingga ia menghadap kepada Allah sudah bersih daripadanya dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad.